Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, hari ini sebelum Bapak mengajar tentang materi kitab suci Weda, Bapak ingin menanyakan dulu keadaan anak-anak ya. Sebab sekarang di musim pandemi COVID-19 ini, anak-anak perlu menegakkan diri dalam hal menjaga protokol kesehatan agar selalu terhindar dari yang namanya COVID-19 ya. Untuk itu Bapak ingin menyampaikan ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Yang pertama adalah anak-anak harus selalu menjaga protokol kesehatan itu sendiri agar tidak nanti anak-anak ikut menyebarkan atau memperluas pandemi ini. Baik anak-anak, di sini sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan doa dulu dan melanjutkan pengajian umat. Di sini langsung Bapak yang akan memimpin anak-anak ya dalam kegiatan ini. Oke, ambil sikap sempurna dulu. Pada asana, tangan jali iman. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Awinamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Namo Swastu. Om Saraswati Namo Sudhyam Waradeka Merupini Sidirastu Kalasan Sidirgawan Tumesan Om Saraswati Patu Namo. Baik anak, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Bapak ingin melakukan absensi dulu ya. Di sini anak-anak, apakah ada yang tidak masuk atau yang tak izin atau bagaimana? Iya. Berarti ada satu orang yang tidak masuk hari ini ya? Siapa? Oh iya. Nanti Bapak akan masukkan di absen yang tidak masuk. Nanti tolong sampaikan untuk yang tidak masuk agar selalu menjaga kesehatan ya, biar seperti tadi dikatakan oleh temannya tadi sakit katanya ya, kita jaga kesehatan biar tidak sakit ya. Nah, untuk dalam pembelajaran hari ini, apakah anak-anak sudah siap dalam pembelajaran? Iya, bagus sekali anak-anak sudah siap. Ya, silakan anak-anak persiapkan diri kalian dulu. Yang pertama, persiapkan diri kalian dalam hal materi pembelajaran, buku paket, alat tulis dan buku untuk menulis. Nanti siapa tahu ada hal-hal yang kurang dipahami, kalian bisa mencatatnya ya. Setelah catat, kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak apabila ada hal-hal yang tidak dipahami. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menyampaikan dulu yang namanya 3M ya. 3M itu adalah merupakan instruksi dari Menteri Pendidikan ya, bahwa setiap pembelajaran atau setiap dimanapun kita berada selalu ingat yang namanya 3M. 3M itu yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah menjaga jarak, yang ketiga adalah mencuci tangan. Itu tujuannya agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, anak-anak DJ ya anak-anak ada ingatan cuci tangan, jaga jarak, kemudian pakai masker biar terhindar dari virus itu. Itu merupakan edaran agar kita bisa melakukan pembiasaan di era baru seperti sekarang ini. Apa dari kebiasaan tuh di sini sekarang cuci tangannya ya, jaga jaraknya dan selalu memakai masker kalau berpergian. Kalau tidak ada urusan kepentingan yang namanya penting, jangan keluar rumah, tetap di rumah. Maka dari itu sampai saat ini pemerintah masih menganjurkan untuk melaksanakan protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, dalam sebelum Bapak pembelajaran ini, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat dengan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan terdahulu? Rasanya? Iya, bagus sekali. Kemarin kita pertemuan lalu kita membahas tentang yang namanya kitab suci ya. Bagus sekali tadi disampaikan oleh teman-teman tadi terkait pembelajaran ini. Bapak akan singgung sedikit tentang materi yang sudah lewat. Bahwa yang termasuk kitab suci atau pusaka suci Weda itu adalah ada Bhagavad Gita,
ada Sara Samustaya, ada yang namanya Purana, ada yang namanya Itihasa, dan ada yang namanya Weda atau Caturweda. Banyak sekali yang termasuk dalam Caturweda Samhita itu anak. Nah, karena Bapak akan menjelaskan dulu dari hari ini mengenai yaitu catur apa namanya itu kitab suci Weda. Perhatikan yang slide yang Bapak putar ini. Tadi kita sudah melakukan doa. Nah, ini kitab suci Weda. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kelas 5 semester 1, yaitu tentang KD 3.1 dan KD 4.1. Apa sih itu? Nah, di sini ya. Kitab suci Weda. Kompetensi dasar yang akan kita capai nanti pada saat pelajaran ini yaitu 3.1, memahami kitab suci Weda sebagai sumber penyuluh. Yang berikutnya 4.1, menyajikan contoh-contoh kitab suci Weda Suci dan Weda Smriti sebagai sumber hukum hidup. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran. Karena Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran apa sih yang hendak kita harus capai, anak-anak? Tujuan pembelajaran apa? Dalam sesi pembelajaran pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah yaitu ini. Yang pertama, melalui penugasan siswa mampu menemukan contoh-contoh pustaka suci Weda. Tadi sudah Bapak singgung pustaka suci Weda sedikit di pendahuluan tadi. Yang kedua, melalui penugasan siswa mampu mengidentifikasi nama-nama pustaka suci yang tergolong Weda Suci. Apa saja yang tergolong Weda Suci nanti akan jelaskan. Yang ketiga yaitu melalui penugasan siswa mampu mengidentifikasi nama-nama pustaka suci yang tergolong Weda Smriti. Ini yang akan kita bahas nanti anak-anak ya. Bapak anak-anak memperhatikan penjelasan Bapak ini agar anak-anak bisa nanti menjawab apa yang Bapak. Kalian juga seperti itu, kalau kalian belum dipahami nanti tanyakan ke Bapak ya. Ya, bisa kalian anak. Bapak lanjut berikutnya terkait materi. Nah, contoh-contoh pustaka suci Weda. Tadi Bapak sudah singgung dia persepsi dari pendahuluan tadi. Apa sih yang tergolong kitab suci Weda? Ada yang bisa jawab? Ya? Iya, bagus sekali Bhagawan Gita, bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Yang berikutnya apa lagi? Salah satu contoh. Silakan. Ya. Iya, bagus sekali Sara Samustaya, bagus sekali bagi kalian fokus sama ya. Walaupun kita dalam keadaan masih panas-panas begini ya. Ya, Bapak lanjutkan saja. Apa saja yang termasuk contoh-contoh pustaka suci Weda? Yang pertama yaitu ada Atharva Weda. Ini baru contohnya anak ya. Yang kedua ada Bhagavad Gita. Bhagavad Gita yang sering disebut dengan Pancama Weda. Yang berikutnya ada Mahabharata. Mahabharata ini terdiri dari dua epos ya, Mahabharata dan Ramayana. Dan yang selanjutnya yaitu ya Purana. Ini Bapak kasih contoh Matsya Purana ya, karena Purana banyak ada dunia. Yang berikutnya yaitu kitab Ramayana. Tadi itu termasuk Mahabharata, Ramayana dalam satu biasa ya nanti. Kemudian Bapak lanjut ada apa? Samaweda. Samaweda ini nanti Bapak akan jelaskan termasuk digolongkan di mana. Lanjut ada Sara Samustaya. Sara Samustaya ini biasanya mengatur tentang etika ya kan? Kemudian ada Rigveda dan yang terakhir ada Yajurveda. Sebenarnya kitab suci Weda itu ada banyak sekali pustakanya, tapi hanya beberapa contoh yang Bapak tampilkan di sini. Biar anak-anak mengetahui, oh begini model kitab suci kita, oh begini. Nanti Bapak akan jelaskan lebih detail. Nah, dari contoh-contoh pustaka suci Weda ini ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Pak, apakah pustaka-pustaka suci semua ini perlu kita pelajari? Ya, tentu perlu kita pelajari. Karena ini termasuk dari bagian kitab suci Weda atau kitab dari agama Hindu itu sendiri. Tetapi
ada tahapan-tahapan dalam mempelajarinya. Kita di sini masih pemula, nanti ya akan memberikan penjelasannya ya. Nah, baik, ada pertanyaan lagi sebelum Bapak lanjut? Ya, oke, kalau tidak ada Bapak lanjut ya penjelasannya. Berikutnya ada kitab suci Weda. Nah, kitab suci Weda ini dia. Ada Weda Shruti. Ada yang tahu apa itu Weda Shruti, anak-anak? Siapa tahu anak-anak sudah membaca di awal sebelumnya, sebelum kita mengikuti materi pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Oh, belum ada ya. Baik, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada Weda Shruti. Apa sih Weda Shruti itu? Weda Shruti itu adalah Weda yang disusun berdasarkan sabda suci dari Tuhan, atau kitab suci yang berdasarkan pendengaran. Karena Weda Shruti berasal dari aser yang artinya mendengar. Jadi Maharsi itu memiliki yang namanya pengetahuan dan memiliki yang namanya jenang yang tinggi, sehingga dan kesucian yang tinggi, sehingga Maharsi terdahulu bisa mendengar wahyu Weda atau wahyu dari Tuhan itu sendiri secara langsung, yang disebut dengan Weda Shruti ya. Kemudian kitab suci Weda terdiri dari Weda Shruti yang kedua, yaitu Weda Smrti. Apa itu Weda Smrti? Ada yang tahu? Ya. Nah, Weda Smrti itu adalah Weda yang berdasarkan dari ingatan, yang diwahyukan melalui ingatan atau mengingat ya. Weda yang disusun berdasarkan ingatan para Maharsi. Artinya para Maharsi itu mengingat apa sih yang betul diwahyukan. Itulah yang disebut dengan Weda Smrti. Ini Weda terdiri dari dua. Yang pertama Weda Shruti, yang kedua Weda Smrti. Nah, Weda Smrti atau Weda Shruti. Apa itu Weda Shruti? Ya, bagus sekali. Weda Shruti itu adalah Weda yang dilakukan atau didapatkan melalui pendengaran. Bagus sekali. Nah, yang kedua, apa Weda Smrti? Ya, coba. Ya. Oh, oke, ya. Ya, apa jawabannya? Iya, bagus sekali. Weda yang berasal dari ingatan Maharsi ya. Bapak lanjut sekarang ke materi berikut. Nah, Weda Shruti. Weda Shruti, apa saja sih itu yang termasuk Weda Shruti? Biar kalian tahu. Ada yang sudah mempelajarinya sebelumnya? Oh, belum. Baik, Bapak akan jelaskan. Weda Shruti, yang termasuk bagian Weda Shruti. Di sini yang pertama ada mantra, yang kedua ada Brahmana, yang ketiga ada Upanishad. Mantra, Brahmana, Upanishad atau Aranyaka ini termasuk dalam bagian Weda Shruti. Tetapi yang akan dijelaskan hari ini adalah pada bagian mantra. Apa saja sih kitab Weda Shruti yang termasuk ke bagian mantra? Ini dia jawabannya ya. Yang termasuk ke dalam bagian mantra yaitu Rigveda. Kemudian ada Samaveda. Berikutnya ada Yajurveda. Yang keempat ada Atharvaveda. Keempat ini disebut dengan Caturveda Samhita. Ya, bagus sekali anak-anak. Ini disebut dengan Caturveda Samhita. Keempat ini. Rigveda ini isinya tentang apa, anak? Iya, sudah baca ya. Rigveda itu isinya tentang mantra pujaan. Bagus sekali. Kemudian Samaveda isinya tentang apa, anak? Tadi ada yang sempat baca materinya? Ya, silakan. Iya, berisi tentang lagu-lagu pujaan kepada ide sana Widi. Selanjutnya Yajurveda. Yajurveda ini berisi tentang apa? Iya, yajna ya, atau korban suci kepada ide sang Widhi. Yang selanjutnya ada Atharvaveda. Atharvaveda ini isinya tentang ilmu magis. Ya, kalau di Bali disebut dengan ilmu penggeledahan. Inilah kalau di Atharvaveda ini. Ya,
Lanjut Bapak, sekarang lanjutkan di weda semerti. So, nanti Bapak akan bertanya sekalian karena. Nah, weda semerti di sini weda semerti terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian wedanga. Wedanga itu adalah batang tubuh weda, ya, atau intinya ya. Yang kedua ada upaweda. Upaweda itu adalah weda tambahan atau penunjang atau weda-weda yang menunjang pemahaman daripada wedanga. Kemudian yang ketiga adalah nibanda. Nibanda ini adalah ya isinya tentang Tuhan, filsafat, agama. Bapak lupa di sini nulis etika ya. Tuhan, filsafat, agama, dan etika. Keseluruhannya itu dirangkum atau dijabarkan dalam kitab Nibanda. Nanti apa saja sih bagian-bagian daripada wedanga, upaweda dan nibanda ini? Nanti Bapak akan jelaskan ya. Nah, dari ini penjabaran ini akan Bapak jabarkan masing-masing apa saja bagian kitab wedanga, upaweda dan nibanda ya. Yang pertama, wedanga. Wedanga terdiri dari 6 kitab barangkali. Terdiri dari 6 kitab. Nanti di sana ada kitab-kitab yang termasuk dalam wedanga. Apa saja itu kitab wedanga? Ada yang tadi sudah baca buku atau melihat di buku? Ya, betul. Siksa salah satunya ya. Baik, Bapak jelaskan. Silakan anak-anak perhatikan kembali ya di sini. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan. Siksa, yang pertama adalah siksa. Siksa itu adalah ilmu tentang bunyi dalam kitab weda. Apapun tentang bunyi itu diatur dalam siksa. Kemudian wiyakarana. Wiyakarana itu adalah ilmu tentang tata bahasa. Tata bahasa dalam kitab suci weda. Ya, itu ada tata bahasa dalam kitab suci weda juga dalam kitab wiyakarana. Selanjutnya, setelah siksa wiyakarana, yang ketiga ada canda. Canda ini adalah ilmu yang mempelajari tentang irama atau lagu-lagu. Misalkan seperti di Samaweda tadi, kan ada di Catra Weda Samaweda kan ada Samaweda, lagu-lagu puja pada Sang Hyang Widi. Nah, di canda inilah yang mengatur iramanya yang tepat. Ya, di sana. Di sini iramanya adalah pelan-pelan lagu-lagu Weda. Berikutnya yang keempat ada niripta. Niripta ini adalah kita yang membahas tentang etimologi kata atau apa namanya itu arti kata dalam kitab suci Weda. Sehingga ada di niripta dijelaskan. Oh, ini berdana ini berdana. Artinya Weda itu dijabarkan melalui ini. Sehingga kita sebagai orang awam atau sebagai pembaca dalam kitab suci Weda itu memahami bahwa ternyata ini yang dimaksudkan. Bunyi sloka ini itu bisa ya. Kemudian dilanjutkan dengan geotisa. Geotisa ini adalah merupakan ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Misalnya ilmu astronomi atau ilmu perbintangan ini misalnya purnama bidang, kalinan bidang, kemudian jadi musim apa ya, kemudian musim dingin, musim hujan. Nah, di sini ada di geotisa ini. Geotisa ini ilmu astronomi atau perbintangan dalam agama Hindu. Di sini apa? Yang selanjutnya yaitu kalpa atau yaknya. Kalpa ini merupakan kita yang mengatur tentang kegiatan upacara keagamaan. Sama seperti di Dajur tadi ya. Di sini juga diatur tentang kegiatan lainnya. Nah, dari penjelasan Bapak ini tentang wedanga, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang tidak mengerti? Maka ya, baik. Ya, baik. Tadi anak ada yang bertanya, Pak, irama dan bunyi itu maksudnya bagaimana, Pak? Kalau dijelaskan, ya tadi Bapak sudah jelaskan. Irama itu yang mengatur tentang lagu, kan? Lagu ada kengkel, style pemujaan, misalnya pengucapan di sana.
Kalau siksa tentang bunyi, ya bagaimana bunyi secara ini tepat atau tidak dalam pengucapannya. Dan di sini ada irama. Irama nada yang siksa bunyi, pelafalan maksudnya. Yang irama itu seperti nada. Kalau dalam lagu misalnya Indonesia tanah air, Indonesia kan, itu namanya irama. Kemudian kalau siksa tadi, siksa bunyi Indonesia, tulisannya Indonesia, dia bacanya Indonesia, Indonesia, kata-kata tiga, Indonesia bukan Indonesia, tidak. Ya, nah, paham? Oke, apa lanjutkan ke upaweda sekarang ya? Nah, upaweda, apa saja yang tergolong dalam kitab upaweda? Ini anak-anak. Yang pertama tadi Bapak disebutkan tadi kan di contoh awal pustaka suci Weda ada itihasa. Nah di sini ada kitab Mahabharata dan Ramayana yang termasuk epos dalam perlawanan agama Hindu. Sekarang kan disiarkan lagi film tentang Mahabharata ya di ANTV. Mudah-mudahan anak-anak suka dengan film itu biar tidak menonton yang agama Hindu, baik menonton film Mahabharata itu. Syarat dengan pengetahuan, syarat dengan etika di sana dan syarat dengan apa namanya itu kebaikan-kebaikannya supaya dan selalu ingat dengan Tuhan bisa kan bagus sekali ya kan. Ini itihasa ini termasuk dalam kitab epos Mahabharata dan Ramayana. Ya, kita tentang pahlawan Ramayana kan pahlawan juga. Lanjut ke Purana. Nah tadi Bapak juga sudah berikan contohnya Purana. Biar kalian ada bayangan pasti Purana itu nanti lihat. Tadi kan sudah ada contoh Marsha Purana, itu kitab Purana itu banyak. Marsha Purana sebentar ya. Purana itu apa sih? Nah, Purana ini adalah kitab yang menceritakan tentang raja-raja, resi-resi atau dewa-dewa pada zaman kuno, pada zaman dahulu. Misalkan ada tentang siapa lalu Dewa Indra, sejarahnya tentang Dewa Siwa dan sebagainya di sana ada di sini. Raja-raja kuno seperti siapa namanya itu Chandragupta di sini juga ya. Dalam film Asoka mungkin anak-anak pernah mendengar apa namanya nonton film itu. Nah, apa lanjut ke cara Arta Sastra. Arta Sastra ini tentang ilmu sospol. Apa itu sospol? Ya, ilmu sospol itu sosial politik ilmu pemerintahan. Artinya kalau kalian siapa tahu nanti anak bisa menjadi bupati, baca Arta Sastra ini agar kalian bisa menjadi pemimpin yang baik. Di Arta Sastra ini juga ada penjabarannya, ya apa saja di sana. Kemudian apa lanjutkan ke Ayurveda. Ayurveda di sini adalah membahas mengenai ilmu pengobatan. Karena ada apa yang digunakan dan obat apa yang digunakan apabila kita. Jika kalian anak-anak ingin menjadi dokter, tidak ada salahnya juga mempelajari kitab Ayurveda ini. Ya, kita padukan siapa tahu nanti bagus karena ini sudah diatur dalam Ayurveda tentang pengobatan. Bapak lanjut ke Gandharva Weda. Nah, ini ada dengan anak-anak dengan seni. Kalau anak-anak suka dengan seni, anak-anak bisa mempelajari kitab Gandharva Weda. Ini hubungannya tentang ilmu kesenian. Kesenian apapun ada dibahas dalam Gandharva Weda. Gandharva Weda isinya tentang musik. Ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan ke Kama Sastra. Kama Sastra ini merupakan ilmu tentang asmara. Ya, tentang rasa indah. Indah kayak dulu. Di sana ada. Baik anak-anak, dari Upaweda ini apa ada yang belum dipahami? Woi, pintar anak-anak, tapi semua memahami saya. Nah, kalau memang memahami, Bapak yang bertanya saya. Di dalam kitab Upaweda ada yang disebut dengan apa namanya itu tadi? Arta Sastra. Apa itu Arta Sastra, anak? Ya, apa itu Arta Sastra? Ya, bagus. Arta Sastra itu ilmu tentang pemerintahan, bagus ya. Yang berikutnya, apa itu Kama Sastra?
Ada yang tahu? Ya, silakan. Iya, bagus sekali. Kama swasta itu adalah ilmu tentang asmara atau keindahan, bagus sekali. Ya, nanti anak-anak cukup memahami materi Bapak. Nanti Bapak akan memberikan apa namanya itu soal-soal. Harap kalian bisa menjawab pertanyaan ya. Bapak lanjut sekarang ke kitab suci yang termasuk dalam golongan kitab suci Nibbana. Apa saja sih kitab suci Nibbana? Ini dia, kitab suci Nibbana. Di sini Bapak tidak akan memberikan penjelasan Nibbana itu bagian kitab ini isinya tentang bukan. Karena kitab Nibbana sudah dijelaskan di awal. Semua dalam kitab Nibbana itu terdiri dari atau mempelajari tentang filsafat, ketuhanan, agama, dan etika. Semuanya ada di sana. Maka dari itu tidak bisa dijabarkan seperti tadi siksa tentang bunyi, khusus tentang bunyi tidak bisa dijabarkan. Misalnya dalam kitab Nibbana salah satu saya tentang etika tidak bisa, karena semua di salah satu saya ada tentang agama, tentang filsafat, tentang etika, ya, dan tentang Tuhan. Di sana semua ada. Ini Nibbana. Maka dari itu semua kitab ini terdapat 4 unsur tadi. Ya, anak, kitab Nibbana itu ada 9. Yang pertama ada Sara Samudaya. Yang kedua ada Purwa Mimamsa. Yang ketiga ada Bhashya. Yang keempat ada Brahastika. Yang kelima ada Tantra atau agama. Yang berikutnya atau keenam ada Wahya. Yang ketujuh ada Uttara Mimamsa. Yang kedelapan ada Wangsa. Dan yang ke-9 ada Puja Mantra. Dan Nibbana ini terdiri dari Sara Samudaya, Purwa Mimamsa, Bhashya, Brahastika, Tantra atau agama, Wahya, Uttara Mimamsa, Wangsa, dan Puja Mantra. Kesemua ini yang disebut dengan Nibbana atau Nibbana bagiannya. Ini mengatur tentang semua ya anak. Seperti yang Bapak tadi, tidak bisa satu persatu. Oh ini etika, ini tidak. Ini diatur semuanya. Seperti tadi Bapak sampaikan. Ya. Baik anak-anak, dari sini ada yang belum dipahami. Ada yang belum dipahami? Oke, kalau memang ada yang belum dipahami, kita saling bertanya ya. Kalau anak-anak tidak tahu, silakan bertanya. Kalau anak-anak tahu, Pak yang harus tanya. Oke. Dari penjelasan ini, apakah anak-anak sebelum Bapak memberikan pertanyaan? Iya, baik. Kalau itu Bapak berikan pertanyaan langsung di LKPD ini. Yang pertama, ini adalah tulis anak. Ini macam-macam kitab yang sudah Bapak sebutkan tadi ya. Ya, nomor 1, siapa bisa? Kitab suci Weda dibagi menjadi 2, yaitu. Ya, silakan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Iya, yaitu kitab Weda, Sruti dan Smriti dibagi menjadi 2. Bagus sekali. Yang berikutnya, Bapak akan menampilkan soal. Nah, siapa bisa menjawab? Bagian dari Gatra Weda yang berisi mantra-mantra pujaan adalah Gatra Weda Samhita tadi. Ya, silakan. Iya, bagus sekali. Weda. Iya. Ini adalah yang merupakan bagian daripada mantra-mantra pujaan itu adalah Weda. Betul, Weda. Selanjutnya, nomor 3. Weda Sruti dibagi menjadi 3, yaitu bagian mantra, Upanishad, dan titik. Nah, dan apa? Wah, kurang tepat. Mana mantra tadi? Bagian mantra. Nah, apa? Ya, silakan. Iya, bagus sekali. Brahmana ya. Weda Sruti dibagi menjadi 3, yaitu mantra, Upanishad, dan Brahmana. Tadi kamu tidak
perhatikan dengan baik soalnya. Ini ada mantra, manisan, dan titik. Tadi pun mantra, ya bagus sekali. Pertanyaan yang dijawab Brahmana. Kita lanjut ke soal 4. Kitab Samaweda berisi tentang titik. Nah, apa yang bisa pernah? Ya, siapa? Tidak. Itu gini ya, Samaweda itu kalau kitabnya. Kurang tepat. Ada yang lain? Silakan. Kitab Samaweda berisi tentang apa? Iya, bagus sekali. Kitab Samaweda berisi tentang lagu-lagu pujaan kepada Ida Sang Widi. Ya, pasti tidak banyak. Baik, Bapak lanjutkan ke soal yang nomor 5. Wadah yang disusun berdasarkan ingatan para mahasiswa disebut dengan wadah. Langsung ya, kan? Iya, bagus sekali. Seperti ya, ingatannya. Kita lanjut ke nomor 6. Itiasa berisi tentang epos, titik dan titik. Dulu Bapak jelasan di video itu, di gambar kitab itu apa deh? Ya, lagi satu. Iya, betul sekali. Mahabharata dan Ramayana. Nah, bagus sekali. Bapak lanjut ke soal nomor 7. Secara saya, Purwa Mimamsa, Bhasya termasuk dalam kitab. Nah, tadi yang terakhir, maka ada yang bilang, wah, di Pulau mana nih? Kan, ya. Wah, bukan Samaweda, yang lain. Ya, silakan. Iya, Nibanda, bagus sekali. Salipo ya di balik karena dia dulu bertangan ya orang mengajukan tangan, Bapak tunjuk dia dulu ya. Iya, Nibanda. Baik, Bapak lanjutkan ke soal nomor 8. Bagian dari kitab Samaweda yang berisi tentang ilmu pengobatan adalah ini dulu orang namun kan tadi dokter miluin ngajain deh itu, ya. Nah apa itu? Ya, Bang Kalpa itu penayangnya. Bentuk yang di kitab Samaweda itu, ya. Iya, bagus sekali. Ayurveda ya, tentang pengobatan, bagus sekali ya. Bapak lanjut ke soal berikutnya ke 9. Ilmu astronomi terdapat dalam kitab ini. Nah, itu Bapak astronomi. Aneh ngapain musim kene purnama dia ini Bapak ya. Iya, bagus sekali. Geotisa tentang astronomi ada ilmu perbintangan. Kali ini Bapak suka dengan kalian ya. Kalian memahami pembelajaran yang Bapak berikan penjelasannya. Harus seperti ini terus tak pertahankan ya. Soal terakhir. Nah, soal terakhir. Bagian dari kitab Wedanga yang berisi tentang upacara korban adalah hari aja Wedanga berisi tentang upacara korban. Yuk. Di sini ada apa? Tuni mana dijawabnya kembali? Ya sekarang iya bagus sekali. Kalpa jawabannya ya. Tentang kalpa. Baik anak-anak, 10 soal sudah Bapak berikan hari ini. Dalam pembelajaran hari ini Bapak akan memberikan yang namanya kesimpulan ya. Apa saja yang termasuk dalam kitab-kitab itu ya anak. Kesimpulannya yang dalam pembelajaran hari ini adalah bahwa kitab suci Weda itu terdiri dari 2, yaitu Weda Suci dan Weda Smrti. Kemudian Weda Suci dari yang ketiga, yaitu bagian mantra, brahmana, dan paksa. Dalam bagian mantra terdiri dari 4 yang disebut dengan Catur Weda Samhita, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Kemudian di kitab Smrti terdiri dari 3 juga ya, Wedanga, Upaweda, dan Nibanda. Kitab yang namanya Wedanga terdiri dari 6 kitab ya, yaitu Siksa, Wiyakarana, Nirutta, Canda, Geotisa, dan Kalpa. Kemudian di kitab Upaweda juga terdiri dari 6, yaitu Ikhasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Veda, dan
sama sastra. Yang terakhir ada kitab suci Nibbana. Kitab suci Nibbana itu terdiri dari 9, ya, Sara Samustaya, Purwa Minaksa, Basya, Brahastika, Tantra atau Agama, Wahya, Utara Minaksa, Wangsa, dan juga Ampya. Nah, itulah yang disebut dengan pustaka-pustaka suci Weda yang tergolong dalam Weda Suti dan Weda Semerti. Baik anak-anak, dari penjelasan itu Bapak tadi, ada yang belum dipahami? Iya, baik. Karena sudah semua paham, hari ini Bapak akan memberikan tugas. Ya, tugasnya yaitu kalian membuat yang namanya kitab Weda Suti dan Weda Semerti, golongannya ya, yang digolongkan menjadi kitab Weda Suti dan Semerti. Kemudian Bapak ingin kalian membuat video rekaman terkait apa namanya itu, mengucapkan yang mana termasuk Weda Suti dan mana termasuk Weda Semerti. Nanti kirim lewat WA ya, dan Bapak akan memberikan video tersebut. Berikutnya, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang kedua kita akan bahas bagan kodifikasi Weda. Ya, bagan kodifikasi Weda. Nanti pustaka-pustaka suci Weda tadi akan dijadikan bagan. Nanti di sana Bapak akan menjelaskan lebih lanjut ya. Baik anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu. Sebelum doa, baru kita melakukan pembahasan. Bapak pimpin langsung, silakan anak-anak ambil sikap sempurna pada sana. Berdoa mulai. Om Dewa Suksema Parama Cintaya Nama Swahu Sarwa Karya Prasya Dantang. Om Santi Santi Santi. Om. Sampai jumpa.